Shalom adik-adik, Damai di hati. damai di hati, Shalom. puji Tuhan. Adik-adik, anak sekolah minggu Jemaat Bukit Muria Winangun, dari kolom 1 sampai dengan kolom 17, kita bertemu lagi pada saat ini dalam ibadah sekolah minggu. Sebelumnya Encik mau tanya, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah berbeda tempat, adik-adik yang lain beribadah di rumah masing-masing yang didampingi oleh orang tua, dan guru-guru beserta adik-adik di sini beribadah di gereja. Tetapi itu tidak menjadi halangan buat kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita akan mulaikan ibadah pada saat ini sambil menyanyi Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi, anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Kita akan buka ibadah pada pagi hari ini dengan doa yang nantinya doa akan dibawakan oleh Engku Riko. Tapi sebelumnya kita menyanyi bersama-sama. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Jika berdoa, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus, Bapa di sorga. Kami mengucap syukur padamu karena Engkau telah masih sempatkan kami, anak-anak sekolah minggu, Jemaat Bukit Muria dan guru-guru sekolah minggu untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa, karena yang Kau pimpin ibadah ini dari permulaan sampai dengan selesai hanya dalam surut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, pimpin anak-anak ini agar mereka dapat fokus dalam mendengarkan cerita firman yang akan dibawakan sebentar. Terima kasih Bapa di surga, mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Engku Riko. Adik-adik, saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman yang nantinya akan dibawakan oleh Enci Marlene Yakob. Adik-adik, sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Enci Arab, adik-adik sudah menyediakan Alkitab untuk kita membacanya bersama-sama. Pembacaan Alkitab kita pada pagi ini adalah terdapat di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, sebelum torang menyaksikan tayangan cerita firman Tuhan, Ci cuma mau tanya, sekaligus mau kasih ingat. Adik-adik masih ingat cerita tentang Yusuf? Seorang anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya, dia punya satu adik dan punya banyak kakak-kakak. Karena sangat dikasihi oleh ayahnya, sampai-sampai DP kakak-kakak iri hati kepadanya. Dorang kasih masuk di sumur, dan akhirnya dorang jual ke saudagar Mesir. Dan dengan pertolongan Tuhan, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Adik-adik penasaran kan ceritanya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita,
segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah adik-adik bagaimana? Sudah menonton tayangan tadi? Jadi adik-adik ingat kan itu cerita tentang Yusuf. Karena di tayangan tadi diulang sedikit tentang bagaimana dia diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Dan kemudian saudara-saudaranya pergi ke Mesir dan bertemu dengan dia dan mereka menjadi takut. Nah adik-adik, sekarang ada pertanyaan yang Encik mau tanyakan Pak adik-adik. Yang pertama, dalam cerita tadi itu Yusuf tinggal di mana? Jadi, dalam cerita tadi itu Yusuf tinggal di mana? Yang kedua, siapa yang datang menjumpai Yusuf di tempat dia tinggal itu? Siapa yang datang menjumpai Yusuf di tempat dia tinggal itu? Pertanyaan yang ketiga, hal apa yang ditakuti oleh saudara-saudara Yusuf? Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Yusuf dalam cerita tadi? Dan pertanyaan yang kelima, di dalam cerita tadi, hal apa yang adik-adik sukai? Atau bagian mana yang adik-adik sukai? Nah, itu saja pertanyaan dari Encik. Nanti jawabannya akan direkam, dikirim di grup WA guru-guru sekolah minggu, lewat orang tua atau lewat kolom. Dan biarlah orang dapat berpartisipasi sebagai orang tua, mengingatkan anak-anak untuk aktif dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu. Nah adik-adik, sebagai pelajaran hidup dari cerita tadi, bagaimana Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Sebagai orang-orang yang berdosa, harusnya kita yang menanggung kesalahan kita yang harus dihukum. Tetapi Yesus sudah menanggung hukuman itu bagi kita. Yesus mengasihi kita, mengampuni kita. Sekarang Cik mau tanya, tentu adik-adik pernah baku salah dengan teman. Mungkin torang pe teman pernah kasih patah torang pe pensil, atau torang pe teman pernah simpan torang pe penghapus, akhirnya torang bakalai baku marah. Nah adik-adik, apakah torang mau marah terus atau torang mau mengampuni? Dalam cerita tadi, bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang pernah melakukan kesalahan kepadanya. Dan juga bagaimana teladan Yesus sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Biarlah kita juga mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Adik-adik, itulah cerita firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan
Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama persembahan jatuh. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Saat ini kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa yang nantinya akan dibawakan oleh Enci Mei Fung. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama Ajarku Sembayang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Sikap berdoa, mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa beribadah bersama di gedung gereja maupun teman-teman kami yang berada di rumah. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami meyakini bahwa walaupun sekarang ini Tuhan kami masih diliputi dengan pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan di setiap saat jika kami mau datang kepadamu, Engkau selalu ada dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun yang ada di gedung gereja maupun yang berada di rumah, kami punya kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah. Kami bersyukur itu Tuhan. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan firman bagi kami, cerita tentang bagaimana kami saling mengasihi. Walaupun Tuhan kami masih kecil, tapi kami percaya setiap cerita firman Tuhan, Engkau selalu meteraikan cerita itu dalam hati kami. Supaya Tuhan, walaupun kami kecil, kami meyakini bahwa kami bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Engkau berkati kesehatan kami, Engkau berkati kekuatan kami. Berkati Encik Maren yang memberikan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, layanan Encik Marlen untuk kami anak-anak sekolah minggu begitu rajin, memberi contoh bagi kami anak-anak bagaimana jika kami besar nanti, kami dipanggil oleh Tuhan untuk bisa melayani teman-teman kami, untuk menjadi guru sekolah minggu. Biarlah teladan guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat ini Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami anak-anak yang ada di jemaat ini. Tuhan, pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Pagi hari ini kami bisa memberikan itu dengan penuh sukacita iman. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, agar itu terpakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan bisa terpakai dengan bertanggung jawab untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Bapa di dalam surga, biar Engkau berkati kami semua, dari anak-anak sekolah minggu sampai guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat ini. Supaya Tuhan, kami cuma bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Terlebih guru-guru sekolah minggu, Engkau berikan kami kerajinan dalam pelayanan ini. Karena apa yang kami
akui pada beberapa tahun yang lalu, itu menjadi tanggung jawab kami. Bapa di dalam surga, kalau sebentar Tuhan kami mau pulang, Tuhan sertai kami anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja maupun guru-guru untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami Tuhan, supaya kami bisa tiba di rumah kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Berkati kakak-kakak yang sudah membantu kami menyiarkan acara sekolah minggu ini. Berkati beri kesehatan bagi kakak Doni, kakak Heru, supaya Tuhan apa yang mereka lakukan itu benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat Encik Mei. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tetapi sebelum kita berpisah dari tempat ini, pesan Encik buat adik-adik sekalian yang ada di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan tetap belajar dari rumah. Dan kita akan menyanyi bersama-sama, senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat